Gila, gue ganteng banget. Kok ada ya manusia seganteng gue? Arsen menyisir rambutnya ke belakang sambil menatap cermin pagi ini. Dia sudah rapi dengan style santai, kaos coklat lengan panjang dan celana kargo hitam selutut. Tapi sayang, ganteng-ganteng gini masih jomblo. Arsen terkekeh, merasa konyol dengan dirinya sendiri. Setelah memastikan dirinya benar-benar rapi, Arsen bergegas menuju ke kamar Tante Ayuma. Sesuai dengan rencana kemarin, hari ini Arsen ingin bertanya pada Ayuma keberadaan mamanya. Semoga saja Ayuma mau mempertemukannya dengan pamannya. Begitu sampai di kamar Ayuma, Arsen dikagetkan dengan papanya yang mondar-mandir di depan kamar Ayuma. Si tua ini, Arsen terkekeh lalu menghampiri papanya. Tinggal ketuk pintu aja, Pak. Abian tersentak mendengar suara tepat di belakang telinganya. Ngagetin aja kamu, Arsen menyeringai sambil naik turunkan alis. Mau aku ketukin pintu, Pak? Nggak usah, Pak. Papa nggak jadi. Loh, kenapa? Abian terlalu gugup dan akhirnya pergi untuk menenangkan hati sebelum bertemu dengan Ayuma. Daripada nanti mereka bertemu, Abian salah tingkah dan lidahnya keluh. Lalu kenapa gugup? Abian tidak sanggup mengatakan apapun dan akhirnya Ayuma semakin ilfil padanya. Jadi sekarang lebih baik Abian meredam kegugupannya dulu, baru setelah itu menemui Ayuma. Cemen banget sih bapak, ketemu aja belum udah kabur aja. Arsen menggeleng-gelengkan kepala, padahal sekarang Arsen sudah berniat membantu papanya berbicara dengan Ayuma. Papanya malah kabur sebelum bertempur. Emang orang tua bisa gugup dan salah tingkah juga ya. Arsen menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Terserahlah, Arsen berdeham lalu mengangkat tangan ingin mengetuk pintu, tapi tiba-tiba pintu terbuka dan Ayuma muncul dari dalam kamar. Arsen, sapa Ayuma. Morning Tante. Ayuma mengangguk. Morning, ini kebetulan kamu ada di depan kamar Tante, atau kamu memang ingin bertemu dengan Tante? Aku mau bertemu Tante. Oke, sekarang sudah bertemu. Lalu tanya Ayuma ramah. Ayuma selalu ramah dan lembut pada orang-orang yang memang layak dia tunjukkan sikap baiknya. Arsen berdeham. Gini Tante, aku mau bicara soal Mama. Mendengar kalimat itu, ekspresi Ayuma seketika berubah serius. Aku ingin tahu di mana keberadaan Mama Tante. Sekitar 2 bulan lebih Tante Ayuma membawa Mama pergi bersama bodyguard Tante di villa waktu itu. Apa selama ini Tante diam-diam memenjarakan Mama? Aku tidak marah jika Tante memang memenjarakan Mama, karena kesalahan Mama memang fatal. Mama pantas di penjara. Tapi penjara mana Tante? Aku ingin menjenguk Mama. Ayuma menghela nafas berat. Meskipun Margaretha pernah mencoba melenyapkan Arsen, Ayuma mengerti. Sebagai anak kandung, Arsen pasti ingin bertemu mamanya. Mama kamu ada di suatu tempat dan saya yang mengurusnya. Iya Tante, aku tahu, tapi di mana? Aku ingin bertemu Mama dan melihat kondisinya. Kamu tidak perlu melihatnya. Arsen mengernyitkan alis. Atau jangan-jangan selama ini Tante tidak memenjarakan Mama, tapi Tante menyekap Mama dan menyiksa Mama. Misalnya saya melakukan itu, memangnya salah? Mama kamu juga melakukan itu pada saya. Arsen mencelos. Jadi Tante benar-benar menyekap Mama. Aku yakin Tante tidak setega itu. Kenapa tidak tega? Mama kamu saja tega. Asal kamu tahu Arsen, saya tidak sebaik yang kamu pikir. Arsen menyibak rambutnya dengan kasar. Terkejut, Arsen benar-benar terkejut dengan jawaban Ayuma. Arsen pikir selama ini Ayuma diam-diam menjebloskan mamanya ke kantor polisi, tapi ternyata Ayuma mengurung mamanya. Tapi
Bukan seperti ini tante, maaf jika tersinggung. Tapi jika tante melakukan ini, apa bedanya tante dengan mama? Aku tidak ingin tante mengotori tangan tante dengan menjadi seperti mama. Aku ingin tante tetap bersih. Jadi aku mohon tante, lepaskan mama. Kalau memang tante mau memenjarakan mama, saya akan mendukung tante. Tapi jangan seperti ini tante. Ayumah terdiam. Arsen meraih tangan Ayumah dan menggenggam erat tangannya. Aku mohon tante, tolong pertemukan aku dengan mama. Aku mohon. Tolong tante, tolong pertemukan aku dengan mama. Ayumah masih terdiam dengan pikiran berkecamuk. Ada banyak pertimbangan yang dia pikirkan sekarang. Salah satunya, Ayumah masih menunggu Margareta menyadari kesalahannya. Terakhir bertemu Margareta belum sadar. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di mata Margareta saat itu. Sorot matanya masih membara, dipenuhi api dendam. Justru setelah mendengar kabar Zia dan Azura meninggal, Margareta semakin menjadi-jadi dan mengancam akan melenyapkan Savana. Aku akan melenyapkan Savana. Savana akan mati di tanganku. Itu sumpahku Ayumah. Sampai detik ini kalimat itu masih terngiang-ngiang dalam kepalanya. Karena itu Ayumah memperketat penjagaan dan tidak ingin membebaskan Margareta dalam waktu dekat ini. Tapi Arsen, tante, aku mohon tolong bebaskan mama. Aku sendiri yang akan membantu tante memenjarakan mama. Tapi jangan mengurung mama seperti ini. Paling tidak jika mama dipenjara, aku masih bisa mengunjunginya. Aku bisa memantau keadaannya. Tapi sekarang aku sama sekali tidak punya akses bertemu mama. Aku mohon pertimbangkan keinginanku tante. Ayumah menghela nafas berat. Tante, aku mohon. Aku tahu mama salah. Kesalahan mama sangat banyak, tapi bukan seperti ini caranya tante. Jangan melangkah terlalu jauh. Kalau Mbak Savana tahu tante melakukan hal-hal seperti ini, Mbak Savana akan kecewa. Ibu yang selama ini dia pikir sangat lembut, pemaaf dan penyayang, ternyata sama saja dengan musuh-musuhnya. Coba pikirkan reaksi Mbak Savana tante. Ayumah masih diam, tapi pendiriannya mulai goyah. Dalam hati, Ayumah mempertimbangkan ucapan Arsen. Benar juga, selama ini Savana memandangnya sebagai sosok ibu peri sempurna tanpa celah. Lalu saat tahu sosok ibu peri yang dia kagumi ternyata berubah menjadi penyihir tua kejam, bagaimana perasaannya? Kita tinggal di negara hukum tante. Biarlah hukum yang mengadili semua kejahatan. Tante jangan sampai mengotori tangan tante dengan ikut-ikutan menjadi seorang penjahat. Tolong tante, pikirkan ini, aku mohon. Ayumah menghela nafas berat. Mungkin memang sudah waktunya dia membebaskan Margareta dan biarlah hukum yang berbicara. Tante, baik. Arsen berbinar mendengar jawaban singkat itu. Baik, gimana tante? Tante akan mempertemukanku dengan mama. Lalu tante membebaskan mama? Iya. Karena terlalu bahagia, Arsen refleks menghamburkan diri memeluk Ayumah. Ayumah seketika melotot dan berusaha melepaskan pelukan pemuda yang lebih tinggi darinya ini. Tapi bukan dilepas, Arsen justru mengeratkan pelukan. Oh astaga, anak muda ini keras kepala sekali. Terima kasih tante, terima kasih banyak. Ayumah terdiam. Setelah nanti Arsen tahu selama ini dia memasukkan mamanya ke RSJ. Apa Arsen masih mau memeluknya seperti ini? Entahlah, tapi yang pasti Arsen pasti akan kecewa dan Ayumah berharap sikap Arsen tidak berubah. Arsen sudah cukup ya. Arsen melepas pelukan dan meringis. Maaf tante, aku terlalu bahagia. Ayumah mengangguk. Ayo tante, tunggu apa lagi? Hari ini kan tante akan mempertemukanku dengan mama, tanya Arsen dengan sorot mata penuh harap. Iya, hari ini, tapi jangan sekarang. Nanti setelah sarapan. Oke tante, tapi
Tapi apa? Ayumah mengernyitkan alis penasaran. Hanya kita berdua atau sama papa? Terserah. Ya udah kalau gitu aku ajak papa ya tante. Aku bilang terserah Arsen. Ayumah tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung meninggalkan Arsen. Sebenarnya Ayumah tidak ingin mengajak Abian, malah saja harus semobil dengan Abian. Tapi Ayumah penasaran respon Abian setelah bertemu Margareta nanti. Meskipun katanya Abian tidak mencintai Margareta, mereka sudah tinggal selama 25 tahun. Pasti banyak kenangan yang terjadi antara mereka. Sudah banyak hal yang mereka lalui bersama. Sudah tak terhitung berapa kali mereka bersatu hanya memikirkan Abian berhubungan dengan Margareta. Hati Ayumah sangat sakit. Lalu bagaimana bisa Abian meminta rujuk lagi? Seandainya pun mereka benar-benar rujuk, Ayumah akan dihantui bayang-bayang kemesraan Abian dengan Margareta. Mungkin juga sebaliknya, Abian akan dibayang-bayangi kemesraan Ayumah dan Viden. Hubungan mereka terlalu rumit, kecil kemungkinan mereka menyatu lagi. Ayumah juga tidak ada keinginan untuk rujuk lagi. Aku gak sabar ketemu Mama. Arsen tersenyum penuh syukur. Papa juga bisa berduaan sama Tante Ayumah di mobil nanti. Arsen sengaja mengajak papanya agar papanya bisa bertemu dengan Ayumah nanti. Papanya pasti bahagia akhirnya bisa dekat dengan Ayumah. Arsen tidak sabar ingin segera bertemu mamanya. Semoga saja Mama baik-baik saja. Arsen pun bergegas mencari papanya dan memberitahu kabar ini. Ayo dong Ma, buatin susu buat Ayumah, goda Anthony. Sejak tadi Anthony tak hentinya menyuruh Helen membuatkan susu untuk Ayumah. Sementara Helen terus menolak dan menatap jengkel suaminya. Aku nggak mau Pak, kenapa juga aku harus membuatkan susu untuk Ayumah? Memangnya Ayumah juga hamil? Kesal Helen. Bukan susu kehamilan Ma, tapi susu biasa. Ini loh, susu impor dari Jepang, bagus untuk tulang. Anthony mengambil kemasan susu berukuran sedang dari rak dapur bagian atas dan memberikan pada istrinya. Mama belikan itu buat Dario Pak. Mama gak rela dikasihkan Ayumah. Gak usah pelit gitulah sama besan sendiri. Nanti kalau habis papa belikan. Helen mendengus, suaminya ini keras kepala sekali. Ayo dong Ma, mumpung Ayumah ada di sini, Mama bisa pendekatan sama dia. Siapa tahu kalau Mama bisa meluluhkan hati Ayumah, Ayumah juga bisa menerima Dario sebagai menantu sepenuhnya. Mama sendiri kan yang bilang Mama akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Dario. Iya sih Pak, tapi nggak gini caranya. Malu tahu nggak sih? Kesel deh. Kenapa nggak papa aja yang buatin susu buat Ayumah? Yakin Mama suruh papa buatin susu buat Ayumah. Nanti kalau Ayumah baper sama perhatian papa gimana? Ayumah single loh sekarang. Helen yang mendengar itu seketika melototkan mata. Ya terus kenapa kalau single? Papa mau deketin Ayumah. Anthony terkekeh mendengar suara nyaring istrinya. Di mata Anthony, Helen terlihat menggemaskan saat sedang marah. Karena itu terkadang Anthony sengaja memancing kemarahan Helen. Enggak lah Ma, Papa setia sama Mama. Tadi kan Papa bilang kalau Papa yang membuatkan susu untuk Ayumah. Kalau Ayumah baper sama Papa gimana? Hayo. Helen mendengkus. Ya udah iya, Mama melakukan ini demi Dario. Kalau enggak, Mama juga enggak sudi membuatkan susu begini. Jangankan membuatkan susu, bertemu saja Mama malas. Anthony tersenyum. Nah gitu dong, ini susunya. Papa mau ke toilet sebentar. Udah kebelet nih. Anthony mencuri kecupan di pipi Helen, lalu meletakkan susu di meja dan berlari meninggalkan dapur. Hei dasar tua bangka. Helen heran dengan kebiasaan Anthony yang suka menciumnya tiba-tiba. Untung saja di sini gak ada orang. Oke Helen, jangan gengsi. Jangan gengsi demi Dario. Helen berkali-kali mensugesti dirinya untuk menurunkan ego demi putranya. Ingat Helen, demi Dario mendapat restu dari mertua yang sangat menyebalkan itu. Akhirnya Helen berhasil menurunkan egonya dan mulai menyalakan kompor untuk memanaskan air. Setelah air panas, Helen mengangkat pegangan panci dan ingin menuangkan air ke dalam gelas yang sudah ia isi dengan susu bubuk. Tapi tiba-tiba
Masak apa? Helen mendongak dan seketika terkaget melihat Ayumah muncul di depannya. Saking kagetnya, pegangan tangan Helen pada gagang panci goyah dan air panas itu hampir tumpah. Awas! Tapi untung saja Ayumah cepat menahan gagang panci itu. Tapi tak sengaja Ayumah justru memegang tangan Helen yang memegang gagang panci. Oh no, mereka saling menatap sepersekian detik, lalu sama-sama termundur kikuk. Hening, ini canggung sungguh. Apa aku harus mengucapkan terima kasih karena dia? Aku tidak ketumpahan air panas. Batin Helen, apa dia baik-baik saja? Apa tadi air panasnya mengenai tangannya? Batin Ayumah, mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Batin saling peduli satu sama lain, tapi sulit diucapkan karena gengsi terlalu tinggi. Hingga akhirnya Helen berdam. Minggir, saya mau buat susu. Ya udah, sana buat, saya mau ambil minum. Kemudian saling memutus kontak mata dan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dalam keheningan, Helen menuangkan air ke dalam gelas dan Ayumah membuka kulkas mengambil air dingin. Selesai mengaduk susu, Helen melirik Ayumah yang menutupin kulkas. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Helen menimang-nimang dalam hati. Oke, demi Dario. Demi Dario. Helen baru saja ingin membuka mulut, tapi tiba-tiba Bilastri datang. Nyonya Helen, Nyonya Ayumah, saya ingin memasak untuk sarapan. Oh silakan Bi, maaf saya tidak bisa membantu. Saya ada urusan penting sekarang. Tidak apa-apa Nyonya Ayumah. Ayumah melirik Helen sekilas, lalu pergi meninggalkan dapur, membawa sebotol air dingin. Ayumah ingin menelpon Matthew dan menanyakan apa dia punya waktu luang ke RSC. Selain itu Ayumah juga tidak nyaman seruangan dengan Helen dan sepertinya Helen juga tidak nyaman di dekatnya. Daripada nanti saling adu mulut dan hubungan mereka semakin renggang, lebih baik Ayumah pergi saja. Pagi-pagi weekend gini ada urusan penting apa sih? Heran Helen. Pandangan matanya menyenduh menatap segelas susu itu. Maaf Nyonya Helen, Nyonya ingin ikut membantu saya masak? Tanya Bilastri. Enggak Bi, saya lagi bete. Daripada masakan jadi nggak enak, lebih baik saya nggak usah masak. Iya Nyonya. Oh iya Bi, ini susunya Bibi aja yang minum. Susu ini baik untuk kesehatan tulang. Iya Nyonya, terima kasih. Helen mengangguk dan ingin pergi, tapi tiba-tiba Anthony datang. Ma, susunya udah dikasih? Tanya Anthony penasaran. Bodoh, Helen melengos dan langsung pergi. Bodoh amat Anthony memarahinya. Lebih baik sekarang Helen mencari Azam atau Savannah saja. Berbicara dengan Savannah lebih menyenangkan, tidak gengsian, jujur dan apa adanya. Helen sangat menyukai itu daripada dengan Anthony yang jahil atau Ayumah yang gengsinya selangit.